Selamat siang teman-teman semua, serta dosen pengajar mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang manajemen modal kerja. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Oke. Maaf sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Novelinda Febriani, NIM 1704031167. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat PPT. Yang pertama, pengertian modal kerja. Modal kerja adalah suatu konsep yang sangat kompleks. Dalam praktik terbaiknya, banyak ditemukan sejumlah manajer dan para pemilik perusahaan menemukan kesulitan ketika berupaya untuk menerjemahkan definisi tersebut ke dalam operasi bisnisnya. Definisi standar yang sering dipergunakan terkait dengan istilah tersebut merujuk pada nilai selisih antara nilai utang lancar dengan aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. Manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja disebabkan adanya penurunan aktiva lancar. Sumber-sumber modal kerja. Yang pertama itu ada hasil operasi perusahaan, jumlah net income yang nampak laporan perhitungan rugi laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua ada penjualan aktiva tidak lancar. Hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Yang ketiga adalah keuntungan dari penjualan barang berharga. Yang keempat ada penjualan saham atau obligasi. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja tetap atau modal kerja yang harus ada dalam perusahaan. Modal kerja tetap dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua ada modal kerja variabel atau modal kerja yang berubah-ubah. Ada dua jenis modal kerja variabel, yaitu ada 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu kebijakan produksi, sifat atau karakter bisnis, proses manufaktur, siklus produksi, tingkat pertumbuhan bisnis, perubahan tingkat harga, ukuran usaha atau skala operasi, tingkat perputaran saham, kebijakan kreditan, variasi musiman, dan siklus bisnis. Metode dalam estimasi modal kerja. Ada 3. Yang pertama, pendekatan jatuh tempo. Kedua, pendekatan agresif. Yang ketiga, pendekatan konservatif. Pertama, kita membahas pendekatan jatuh tempo. Pendekatan jatuh tempo adalah waktu jatuh tempo aktiva dan kewajiban. Strategi ini memiliki risiko perusahaan yang tidak mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo. Kebijakan ini merupakan kebijakan moderat atau suatu metode pendanaan di mana setiap aktiva harus didanai dengan instrumen yang memiliki ekuivalensi waktu jatuh tempo. Kendala dalam pendekatan ini yaitu terdapat ketidakpastian pada umur aktiva. Yang kedua, sejumlah ekuitas biasa harus digunakan dan ekuitas biasa tidak memiliki jatuh tempo. Yang kedua ada pendekatan agresif. Adalah arus aktiva lancar dengan cara aktiva tetapnya, dengan modal jangka panjang dan sebagian dari aktiva lancar permanennya. Aktiva tetap yang harus dimiliki oleh perusahaan meskipun sedang berada di bagian terendah siklus bisnisnya dengan kredit jangka panjang non-spontan. Strategi ini untuk mendapatkan keuntungan pinjaman utang jangka pendek lebih murah dari utang jangka panjang. Kendala dalam strategi ini adalah karena perusahaan berada dalam bahaya kenaikan tingkat suku bunga. Yang ketiga ada pendekatan konservatif.
kebijakan mengenai aktiva lancar yang menyatakan bahwa modal jangka panjang atau pembiayaan jangka panjang digunakan untuk mendanai kebutuhan aktiva lancar, permanen, dan juga untuk memenuhi beberapa kebutuhan permintaan. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan kredit jangka pendek non-spontan dalam jumlah kecil untuk memenuhi kebutuhan puncaknya. Di samping itu, perusahaan juga memenuhi sebagian kebutuhan dengan menyimpan likuiditas dalam bentuk sekuritas. Perputaran modal kerja. Modal kerja dalam perusahaan akan selalu berputar sesuai dengan perputaran operasi perusahaan. Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat modal diinvestasikan ke dalam komponen modal kerja melalui proses operasi sampai dana tersebut kembali menjadi kas. Semakin pendek proses operasi, maka semakin cepat tingkat perputaran modal kerjanya. Nah, berikut adalah 3 contoh proses pemutaran barang. Yang pertama ada pemutaran dengan tunai, pemutaran modal kerja pada barang industri, dan pemutaran dengan kredit. Selanjutnya ada akibat dari buruknya penanganan modal kerja. Yang pertama itu bertambahnya aktiva tetap, yang kedua berkurangnya hutang jangka panjang, ketiga berkurangnya modal sendiri, keempat adanya pembayaran dividen kas, dan kelima adanya kerugian. Nah, manfaat dari manajemen modal kerja yang baik ada solvency of the business atau modal kerja yang memadai membantu dalam menjaga solvabilitas. Goodwill, modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan yang berkepentingan untuk melakukan pembayaran yang cepat dan karena membantu dalam menciptakan dan memelihara niat baik. Yang ketiga, ada pinjaman mudah. Perhatian memiliki modal kerja yang memadai, solvabilitas tinggi, dan kredit yang baik berdiri dalam mengatur pinjaman dari bank dan lainnya dengan persyaratan yang mudah dan menguntungkan. Kemudian pasokan bahan baku secara teratur, cash discount. Yang keenam, eksploitasi pasar yang menguntungkan, pembayaran gaji rutin gaji, semangat yang tinggi, pengembalian investasi yang cepat dan teratur, dan kemampuan menghadapi krisis. Berikut adalah contoh perhitungan. Kebutuhan modal kerja bulanan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel. Bank bersedia memberi kredit jangka panjang dan tingkat bunga biaya pendanaan sebesar 24% per tahun dan kredit jangka pendek 3% per bulan. Serta tingkat bunga simpanannya 0,5% per bulan. Nah, yang ditanya itu berapa sebaiknya rumah sakit Cigadung menarik pinjaman jangka panjang agar biayanya minimal, dan berapa total biaya pendanaan dengan keputusan jawaban tersebut. Berikut contoh perhitungannya menggunakan pendekatan agresif dan pendekatan konservatif. Modal kerja ini dihasilkan 1.950 dan hasil akhirnya itu sebesar 2.598. Sekian presentasi saya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, sebelumnya terima kasih atas presentasinya. Presentasinya cukup bagus. Namun di sini ada yang ingin saya tanyakan karena ada yang saya kurang pahami. Di sini saya ingin menanyakan, mengapa suatu perusahaan, seberapa pentingnya penggunaan manajemen modal kerja bagi perusahaan? Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan modal kerja tetap dan modal kerja variabel? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Janita. Seberapa penting penggunaan manajemen modal kerja bagi perusahaan? Pentingnya modal kerja bagi perusahaan yaitu yang pertama, dia melindungi perusahaan dari krisis karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, kemungkinan membayar hutang lancar tepat pada waktunya. Yang ketiga, pelayanan terhadap para konsumen. Dan yang keempat, kesiapan perusahaan untuk beroperasi dengan lancar. Kemudian pertanyaan dari Fioria, perbedaan modal kerja tetap dan variabel. Nah, kalau modal kerja tetap adalah modal kerja yang secara terus-menerus atau berkelanjutan diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan.
Dengan kata lain, modal kerja tetap merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Sedangkan modal kerja variabel adalah modal kerja yang berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Modal kerja variabel sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Apakah sudah puas untuk jawabannya? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selamat siang.